Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di channel saya. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat untuk kalian semua. Amin. Nah, kali ini saya akan membahas matematika, yaitu dengan materi pembagian bilangan cacah. Nah, kita langsung saja ke pembahasan contoh-contoh soal yang akan saya berikan. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, untuk selalu mendukung channel ini agar terus memberikan manfaat untuk yang lainnya dan juga untuk saling bertukar pengalaman. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu 95 dibagi 5. Nah, 95 bagi 5. Nah, di sini kita akan berfokus pada perkalian 5 ya. 95 dibagi 5. Jadi kita akan berfokus pada perkalian 5. Nah, kita siapkan terlebih dahulu perkalian 5-nya ya. Jika kalian belum hafal ya, saya rasa kalian harus menghafal perkalian minimal 1 sampai 10. Oke, ini bagi yang tidak hafal silahkan dilihat tabel perkalian 5-nya. Oke, 95 bagi 5. Kita tulis 95 dibagi 5 ya. 95 berada di dalam, kemudian 5 berada di luar. 95 bagi 5. 95 bagi 5. Kita perhatikan angka 95 ya. Kalau pembagian itu kita dimulai dari bilangan yang di depan, yaitu angka 9 ya. Perhatikan angka 9. 9 bagi 5. Nah, 9 bagi 5, karena 9 ini angkanya lebih besar dari 5, maka 9 ini pasti bisa dibagi angka 5. Nah, sekarang kalian perhatikan perkalian 5 yang menghasilkan angka 9 atau yang mendekati angka 9. Nah, di situ ada perkalian 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10. Nah, yang tidak melewati itu angka 5 ya. Berarti 5 dikali 1. Nah, seperti yang kalian lihat ya, saya sudah melingkari angka satunya. Jadi yang namanya mendekati artinya itu tidak melewati angka 9. Kalau 10 itu kan sudah melewati angka 9. Jadi 9 bagi 5 itu hasilnya 1 ya. Nah, 1 kalian kalikan lagi ke angka 5 ya. 1 kali 5 itu hasilnya 5. Nah, setelah seperti ini kalian kurang 9 kurang 5 hasilnya 4. 4 dibagi 5. Nah, 4 bagi 5 kan nggak bisa. Jadi, angka yang kecil dibagi dengan angka besar itu tidak bisa ya. 4 bagi 5 kan nggak bisa. Maka, kalau nggak bisa, kalian turunkan angka 5 yang paling atas itu ya, yang 95. Kalian turunkan angka 5-nya di samping angka 4. Berarti menjadi angka 45. Nah, 45 ini kalian bagi ke angka 5. Nah, kalian cari perkalian 5 yang menghasilkan angka 45 ya, jika ada. Di situ kalian lihat tabel perkalian 5-nya ada hasilnya yang 45 ya, yaitu 5 dikali 9. Jadi hasilnya adalah 9 ya. Berarti 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Kalian tulis di atas di samping angka satunya ya. Nah, kemudian 9-nya tadi kalian kalikan lagi ke angka 5. Jadi 9 dikali 5 itu hasilnya adalah 45. Kemudian kalian kurang 45 kurang 45 hasilnya adalah 0. Nah, 19 ini yang berwarna merah merupakan hasil dan 0 ini merupakan sisa. Nah, karena sisanya 0 ya, jadi pembagian 95 bagi 5 adalah 19. Oke, contoh yang kedua. 136 dibagi 4. Nah, ini pembagian 3 bilangan dengan 1 bilangan ya. 3 bilangan itu kan 136, angkanya ada 3 ya. Nah, di sini kita akan berfokus ke perkalian 4. Nah, ya, perkalian 4, kalian bisa melihat tabel perkalian 4-nya ya. Saya sarankan untuk menghafal perkalian-perkalian ya 1 sampai 10. Oke, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu 136 dibagi 4. 136 berada di dalam dan 4 berada di luar. Nah,
Kita pembagian ini kita mulai dari bilangan yang di depan ya. Bilangan di depan itu angka 1, 136. Kalian perhatikan angka 1. Nah, 1 dibagi 4. 1 bagi 4. Angka 1 ini kecil dibagi dengan angka yang lebih besar. Itu tidak bisa kita bagi. Maka agar bisa dibagi bilangannya, kita tambahkan dengan angka 3 ya, menjadi 13. Nah, 13 ini baru bisa dibagi angka 4 karena angkanya lebih besar ya. Jadi jika angkanya tidak bisa dibagi ya, mungkin karena kecil, kalian bisa tambahkan menjadi 2 angka ya. Menjadi 13 dibagi 4. Nah, kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati angka 13 ya, tapi tidak melewati dari angka 13. Pada tabel perkalian 4 di situ ada yang hasilnya 12 dan 16. Nah, kita pilih yang 12 ya karena tidak melewati angka 13. Nah, berarti 4 dikali 3 ya, maka hasil dari 13 bagi 4 adalah 3. Nah, kalian tulis di atas. Kemudian kalian kalikan angka 3-nya itu ke angka 4. Jadi 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Setelah seperti ini kita kurang ya, 13 kurang 12 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 4. Nah, ini kembali lagi ke awal, jadi pembagian lagi. 1 dibagi 4. Nah, kan nggak bisa karena angka 1 ini terlalu kecil untuk dibagi ke angka 4. Maka kita turunkan angka 6-nya ya. Turunkan angka 6. Nah, kita tulis di samping angka 1 menjadi angka 16. 16 dibagi 4. Nah, kita cari perkalian 4 yang menghasilkan angka 16 ya. Di situ ada di tabelnya perkalian 4 kali 4 ya. Maka hasil dari 16 dibagi 4 adalah 4. 4 berwarna merah kita akan kalikan dengan 4 yang berwarna putih. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Maka kita kurang 16 kurang 16 hasilnya adalah 0. Maka hasilnya adalah 34 dan 0 ini adalah sisa. Nah, karena sisanya 0, maka hasil pembagian dari 136 dibagi 4 adalah 34. Oke, contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga, 206 dibagi 6. 206 dibagi 6. Nah, kita akan berfokus pada perkalian 6 ya. Nah, ini tabel perkalian 6 bisa kalian lihat ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya, yaitu 206 berada di dalam dan 6 ada di luar. Nah, oke, kita mulai dari bilangan awal, bilangan di depan ya, angka 2. 2 dibagi 6. 2 bagi 6. Nah, ini tidak bisa kita bagi karena angka 2 ini lebih kecil dari 6. Jadi bilangan kecil dibagi bilangan yang lebih besar itu tidak bisa. Nah, agar bisa dibagi, kita tambahkan ya menjadi 2 angka. Kita tambahkan 0, jadi 20. 20 dibagi 6. Berarti kita cari perkalian 6 yang mendekati angka 20, yang hasilnya mendekati 20 atau yang ada hasilnya 20. Nah, pada tabel perkalian 6 di situ ada yang hasilnya 18 dan 24 ya. Yang mendekati 20 itu 18 ya, karena tidak melewati angka 20. Jangan sampai kalian salah menjawab atau kalian menjawabnya 12, karena 12 itu kan tidak melewati angka 20. Nah, itu salah ya. Karena yang paling dekat dengan angka 20 itu adalah 18. Jangan sampai salah kalian dalam memilih. Berarti 20 bagi 6 itu hasilnya adalah 3 ya. 3 kali 6 itu 18. Berarti 20 bagi 6 hasilnya adalah 3. Nah, kalian kalikan lagi 3 kali 6 itu hasilnya kan 18. Nah, setelah seperti ini kalian kurang ya, 20 kurang 18 hasilnya adalah 2. Nah, setelah pengurangan kalian kembali lagi ke pembagian ya. Berarti 2 dibagi 6. 2 bagi 6 nggak bisa karena angka 2 lebih kecil dari 6, maka kita turunkan angka 6-nya ya, yang ada di 206 itu 6-nya kita turunkan menjadi 26. 26 bagi 6. Nah, ini baru bisa ya karena angkanya sudah besar, sudah menjadi 26. Dibagi 6, kita cari perkalian 6 yang menghasilkan angka 26 atau yang mendekati. Nah, kita lihat tabel di perkalian 6 itu ada
hasilnya 24 dan 30 ya. Ternyata tidak ada yang menghasilkan angka 26. Oke, kita pilih yang mendekati saja ya angka, yaitu hasil dari 24 yaitu 4 kali 6. Berarti 26 dibagi 6 itu hasilnya 4. Kalian tulis di samping angka 3 4-nya. Kemudian 4 kalian kalikan dengan angka 6, itu hasilnya 24. Kemudian kalian kurangkan 26 dikurang 24 hasilnya adalah 2. Nah, setelah pengurangan kita balik lagi ke pembagian lagi. 2 dibagi 6. 2 bagi 6 nggak bisa, tapi tidak ada angka yang kita akan turunkan lagi karena 206 itu angka 6-nya sudah kita turunkan dan tidak ada angka kembali yang kita turunkan. Nah, berarti jika tidak ada angka yang akan kita turunkan, berarti angka 2 itu sudah menjadi sisa ya. Jadi sudah cukup sampai di sini. Jadi 34 itu merupakan hasil dan 2 merupakan sisa. Jadi hasil pembagian 206 dibagi 6 itu adalah 34 dan sisanya adalah 2. Jadi 206 dibagi 6 sama dengan 34 sisa 2 ya, seperti itu ya. Jadi kalau sisanya 0, nah cukup kalian tuliskan hasilnya saja. Jadi misalkan hasilnya 34, maka hasilnya 34. Tapi jika ada sisanya, kalian tuliskan saja 34 sisa 2 atau 34 sisa 6 atau 32 sisa tergantung sisanya ya. Jadi jika sisanya 0, kalian cukup tulis saja hasilnya, tapi jika ada sisa kalian tuliskan hasil beserta sisanya. Oke, lanjut ke contoh yang keempat, yaitu 2156 dibagi 14. Nah, berarti di sini kita akan fokus ke perkalian 14 ya. Nah, perkalian 14 kan nggak ada, pasti ada, namanya perkalian pasti ada. Kalian cari sendiri atau kalian hitung sendiri perkalian 14, yaitu 14 dikali 1 sampai 14 dikali 10. Nah, ini saya sediakan tabel perkalian 14 ya. Karena yang umumnya kita hanya menghafal perkalian 1 sampai 10. Nah, di sini kita fokus ke perkalian 14. Nah, kalian cari sendiri perkalian 14 ya. Di sini saya sediakan tabel perkalian 14. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan. 2156 berada di dalam dan 14 berada di luar. Kita mulai dari angka yang paling depan, yaitu angka 2. Perhatikan angka 2, kita bagi ke angka 14. Ya, tentunya nggak bisa ya, karena angka 2 lebih kecil dari angka 14. Oke, kita tambahkan ya, angka satunya berarti menjadi angka 21. 21 bagi 14. Nah, ini sudah bisa ya, karena 21 ini lebih besar angkanya daripada 14. Tapi jika nanti kedapatan ya, tetap tidak bisa, walaupun sudah ditambahkan menjadi 2 angka, nah kalian tambahkan lagi berarti menjadi 3 angka seperti itu. Jadi misalkan tadi kita sudah tambahkan 1 angka berarti kan 21. Nah, jika kita bagi masih belum bisa juga karena angkanya lebih kecil, kalian tambahkan angka 5 berarti 215 ya, seperti itu. Sampai angka yang akan kita bagi itu lebih besar dari yang akan kita bagi ya. Jadi bilangannya yang akan kita bagi itu harus lebih besar daripada bilangan yang akan kita bagi ya. Paham ya? Nah, karena ini di sini 21 sudah besar angkanya daripada 14, maka ini sudah bisa kita lakukan operasi pembagian ya. Jadi 21 dibagi 14. Nah, kita cari perkalian 14 yang menghasilkan angka 21 atau yang mendekati. Ya, berarti tidak melewati dari 21. Nah, kita lihat tabel, di situ terdapat hasilnya 14 dan 28. Nah, 28 itu melewati dari 21, berarti kita ambil yang 14 kali 1 ya. Ya, di sini ya, mohon maaf, di sini saya salah melingkari, itu seharusnya angka 1 yang saya lingkari. Berarti 21 dibagi 14 itu hasilnya adalah 1 ya. Berarti kalian kalikan lagi 1 dikali 14 itu hasilnya adalah 14. Kemudian kalian kurang ya, kalian kurangkan 21 dikurang 14. Itu hasilnya adalah 7. Nah, 7 kita balik lagi setelah pengurangan, pokoknya kita kembali lagi ke
operasi pembagiannya ya. Jadi itu setelah pengurangan kita balik lagi ke pembagiannya. 7 dibagi 14. Nah, ini nggak bisa karena 7 lebih kecil angkanya dari 14. Kita turunkan angka 5-nya ya, jangan sekaligus kalian turunkan. Jangan sekaligus 5 dan 6 kalian turunkan, tapi turunkan saja satu persatu angkanya ya, seperti ini. Kita turunkan saja angka 5-nya terlebih dahulu menjadi 75 ya, karena sudah cukup 7 untuk melakukan pembagian ya. Jadi 75 ini lebih besar dari 14, jadi kita lakukan pembagian. 75 bagi 14 kita cari perkalian 14 menghasilkan 75. Di situ pada tabel ada hasilnya 56 dan 70 ya, dan ada 84. Yang mendekati itu 70, yaitu ini juga saya salah lagi. Seharusnya saya melingkari angka 5, jadi 75 dibagi 14 itu hasilnya 5 ya. 75 bagi 14 itu hasilnya 5. Karena yang mendekati itu angka 70, kemudian 5 kali 14. 5-nya kalian kalikan ke angka 14. 5 kali 14 hasilnya 70. Kemudian kalian kurang 75 kurang 70, itu hasilnya adalah 5. Nah, setelah tadi sudah saya ingatkan lagi, setelah pengurangan kalian lakukan pembagian lagi, jadi berulang. Setelah kalian melakukan pengurangan, kemudian kita kembali lagi ke operasi pembagiannya. Kemudian 5 bagi 14, nggak bisa, kita turunkan angka 6-nya. Nah, seperti yang kalian lihat, menjadi angka 56. 56 bagi 14 di situ ada ya, yaitu 14 kali 4. Ini juga saya mohon maaf, saya harusnya melingkari angka 4-nya, tapi saya kurang teliti. Jadi 56 bagi 14 itu adalah 4 ya. Itu 14 kali 4 hasilnya 56. Maka kalian tulis 4 di atas di samping angka 5. Kemudian 4-nya kalian kalikan ke angka 14. Jadi 4 kali 14 hasilnya adalah 56. Kemudian kalian kurang 56 kurang 56 hasilnya adalah 0 ya. Oke, di sini 154 merupakan hasil dan sisanya adalah 0. Maka hasil pembagian dari 2156 dibagi 14 adalah 154. Sisanya nggak usah kalian tulis ya, tapi kalau misalkan sisanya selain dari 0, nah kalian tulis jadi sisanya berapa, seperti itu ya. Nah, di sini cukup sekian pembahasan dari atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan ataupun penjelasan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian kurang paham, kalian bisa putar kembali video penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.